Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ummi Huraini, guru bahasa Arab SMA An-Nijam Medan. Semangat mempelajari bahasa Arab ya, karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran dan Al-Quran itu adalah pegangan hidup kita. Oke, SMA Islam An-Nijam unggul, cerdas, dan islami. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Atamanni antum bi khairin, bi sihhah wa bi afiyah. Kamal 'adah ana u'allimukum ayyuhat tullabi wa talibati, u'allimukum minal madrasah wa antum tata'allamuna minal bait. Oke, Anda sekalian atau siapa saja yang suka belajar bahasa Arab, sebagaimana biasa di semester kedua ini ternyata masih belajarnya seperti di semester 1 ya, belajar dari rumah, dan guru-guru termasuk Umi mengajar dari sekolah. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Kali ini materi kita, tapi sebelumnya ada baiknya kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim agar tetap tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ini kali ini materi kita tentang al-ibarat al-ittisaliyah, yaitu ungkapan-ungkapan komunikatif ya, ungkapan-ungkapan komunikatif. Yang pertama itu al-ibaratu an talabil intibah ya, yaitu ungkapan-ungkapan permintaan ya, permintaan, keinginan atau permintaan ya. Oke ya, tadi lupa dituliskan contoh kata-katanya atau kalimatnya. Min fadlik, afwan, permisi, maaf. Nah, jadi kalau belajar bahasa Arab itu terkait erat dengan pandainya kita berkomunikasi atau bercakap-cakap, karena bahasa Arab itu adalah bahasa komunikasi. Semua bahasa pun sepertinya seperti itu, jadi perlu praktek ya. Bahasa Arab ada al-lughatul arabiyyah hiya lughatut tahaddus atau takallum. Bahasa Arab adalah bahasa berbicara, bincang-bincang. Sebagaimana biasa, sebagaimana bahasa yang lainnya pun seperti itu juga ya. Gimana pun intinya bahasa itu, belajar bahasa itu harus pandai bicara ya, bukan teori-teori semata. Jadi kalimat ungkapan komunikatif salah satunya adalah ungkapan permintaan. Min fadlik, afwan, permisi, maaf gitu ya. Terus ihtamma, ihtimaman, perhatian, seperti itu. Kemudian istami', dengarkanlah. Nah, kalau istami' ini untuk satu orang ya, kalau untuk orang banyak istami'u, untuk perempuan istami'i gitu ya. Jadi ini kata kerja perintah ya. Unzur ilah, lihatlah. Lahiz ya akhi, perhatikanlah saudaraku, ya, perhatikan saudaraku. Wah, bisa. Nah, kalau mau dirubah, mau minta perhatian atau minta permintaan gitu ya sama perempuan, ini tinggal dirubah aja, lahizi. Kalau untuk orang banyak lahizu ya. Kalau ini kan untuk satu orang laki-laki ya,
Lahiz. Perhatikan saudaraku. Jadi kalau untuk perempuan lahizi ya ukhti. Nah, kalau untuk laki-laki lahiz ya akhi. Kalau untuk orang banyak lahizu ya ikhwani. Nah, untuk laki-laki semua ya. Kemudian kalau untuk perempuan banyak lahizna ya akhwati, akhwat. Gitu ya. Kemudian yang tadi ungkapan meminta perhatian, ya ternyata udah ada di sini. Ternyata udah ada di sini ungkapan meminta perhatian. Kemudian intabih, waspadalah atau perhatikan. Intabih, gitu juga macam yang tadi. Kalau untuk satu orang perempuan intabihi, kalau untuk orang banyak intabihu. Ya, kalau untuk perempuan semua intabihna. Jadi kalau kata kerja perintah, ya kan, tentu ungkapan yang meminta perhatian itu terkait erat dengan kata kerja perintah, ya. Ikra untuk satu orang, laki-laki. Ikro'i untuk dua orang, untuk perempuan satu orang. Ikro'a, bacalah kamu berdua tadi. Ikro, bacalah untuk satu orang. Ikro'i, bacalah olehmu hai perempuan. Ikro'a, bacalah dua orang ini, dua orang mau laki-laki mau perempuan dua-duanya. Ikro'a, ikro'u semua perempuan semua laki-laki. Ikro'u, bacalah oleh kalian semuanya. Ikro'u. Kalau untuk perempuan ikro'na, misalnya perempuan dalam satu kelas ini semua murid perempuan. Ikro'na. Jadi ada 6 kata kerja perintah. Nah ini terkait erat dengan ungkapan meminta perhatian, ya. Jadi ini intabih, jadi untuk satu orang laki-laki, intabihi satu orang perempuan, intabihu banyak, intabiha dua orang aja, baik laki-laki maupun perempuan. Intabihna untuk waspadalah, perhatikanlah, duhai perempuan semuanya, gitu. As'alu intibahakum, saya mohon perhatianmu, perhatian kalian. Saya mohon perhatian kalian. As'alu intibahaka, satu orang laki-laki. Intibahakuma, dua orang laki-laki atau perempuan. Intibahaki, untuk satu orang perempuan. Nah, gitu ya dalam bahasa Arab. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kedua, ungkapan yang komunikatif itu, yang kedua adalah al-ibarat an izharil intibah, ya, ungkapan untuk menunjukkan perhatian. Tadi meminta perhatian, sekarang menunjukkan perhatian, berarti jawaban dari permintaan tadi. Tadi kan ungkapan meminta perhatian. Nah sekarang ungkapan untuk menunjukkan perhatian, berarti jawaban dari permintaan tadi, gitu ya. Apa jawabannya? Nih bermacam-macam. Naam, ya. Tadi apa permintaannya? Istami', misalnya kan, dengarkanlah olehmu wahai laki-laki. Naam katanya. Istami'i, dengarkanlah olehmu wahai perempuan, satu orang perempuan. Naam, gitu. Begitu ya, istami'u, istami'ah, gitu ya. Nah, pokoknya 6 orang lah yang bisa dikasih perintah. 6 orang kata ganti orang, ya. 6 orang kata ganti orang itu yang bisa dikasih perintah itu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Karena apa? Karena komunikatif, ya kan? Saya dan 6 orang itu komunikatif. Kalau yang lainnya orang ketiga tunggal jamak itu nggak bisa kita kasih ke perintah atau minta perhatian, ya. Jadi inilah yang menjawab ini, yang 6 orang tadi, ya, yang kita suruh-suruh tadi, gitu istilahnya. Na'am, haqqan, madzal habis atiyah. Nah, ya kan? Ata bisa juga, ya. Benar, benarkah? Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Itu dia. Benarkah? Lalu ini bisa. Ini ungkapan yang untuk menunjukkan perhatian. Kemudian thayyib atau hasanan bisa juga, baiklah. Hasanan, ditambahi hasanan. Bisa juga artinya baiklah. Ya.
Thayyib, baik. Naam, ana sami'uka. Tadi kan istami', dengarkanlah. Apa jawabannya? Ana sami'uka. Kalau kamu memerintah dua orang, istami'a. Kan dua orang, yang dua orang jawab. Naam, nahnu, kami. Nahnu sami'uka. Gitu ya. Nahnu sami'uka. Kalau misalnya untuk orang banyak, istami'u. Jawabannya apa? Nahnu sami'uka, juga sama gitu ya. Nah, ini yang ketiga, al-ibarat an tahqiqil isti'ab, an tahqiqil isti'ab. Ya, ungkapan mengecek pemahaman. Kira-kira ada paham enggak? Kira-kira mengerti enggak apa yang disampaikan gitu ya. Misalnya ngajar gini, fahimtum gitu ya. Apakah sudah paham? Nah, ini. Hal fahimta hazihil madah. Apakah kamu sudah paham materi itu? Ya, apakah Anda memahami materi ini? Hazihi ya, bukan itu ya. Kalau zalika baru atau tilka, karena ini ada tanya jadi tilka. Kalau nggak ada tanya, zalikal kitabu. Kitabunya kan nggak ada tanya, jadi zalika kata tunjuknya. Ini kan ada tanya, jadi kata tunjuknya hazihi. Nah, gitu dalam bahasa Arab. Hal fahimta hazil madah, apakah Anda memahami materi ini? Terus hal tafhamu tatimut tadrib, apakah Anda memahami bagaimana menyelesaikan latihan tersebut? Hal tafhamu tatimut tadrib, apakah Anda memahami bagaimana menyelesaikan latihan tersebut? Gitu ya. Kemudian hal arabta makna hadhil kalimat, apakah Anda mengetahui makna kata-kata ini? Nah, itu tadi mengecek pemahaman ya. Kemudian hal arabta hadzal dars, apakah Anda mengetahui pelajaran ini? Oke. Kita lanjutkan ungkapan jenis ungkapan komunikatif yang keempat. Kalau nggak salah nanti ada 6 ya. Tadi udah Umi jelaskan satu persatu sampai 3. Kali ini yang keempat, al-ibarat an taqdiril amalil jayyid. Nih, ungkapan untuk mengapresiasi kinerja yang baik. Jadi banyak ungkapan komunikatif itu ya. Ini ungkapan jenis keempat ya. Ungkapan untuk mengapresiasi kinerja yang baik. Ahsanta gitu ya kan. Misalnya kalau Umi bertanya ya macam tadi, misalnya sebuah pertanyaan, ma mihnatuka, apa pekerjaanmu? Ana mudarrisah. Saya seorang guru. Nah, Umi apa ungkapan Umi? Jayyid jiddan, bagus sekali. Atau marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kamu jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Umi jawab ahsanta, bagus, benar gitu ya. Kamu benar. Nah, ini ungkapan untuk mengapresiasi kerja yang baik itu satu, ahsanta. Bisa juga ditambahin di sini. Sodaqta, bisa ya. Sodaqta, bisa. Nah, benar, kamu benar. Ahsanta, bagus. Nah, jadi ahsanta ini untuk satu orang macam tadi. Kalau untuk perempuan ahsanti. Ada pula nama ahsanti, nama artis ya. Ahsanti. Nah, kalau untuk banyak orang ahsantum. Kalau untuk 2 orang ahsantuma, bagus kamu berdua, baik laki-laki maupun perempuan ya. Kalau untuk orang banyak tadi ahsantum. Kalau untuk perempuan banyak ahsantunna, gitu ya, bagus kalian semua perempuan, ahsantunna gitu ya. Gitu juga nih, sodakta, sodakti, sodaktuma, sodaktum, sodaktunna. Yang jelas 6 orang. Kalau bahasa komunikatif itu kita memerintah atau meminta sesuatu sama 6 orang aja ya. Kemudian jayyid jiddan, bagus sekali. Nah, jayyid jiddan, bagus sekali. Ada apa lagi? Mumtaz, mumtaz, top,
mantul, mantap betul. Itu mumtaz ya. Kalau di perkuliahan mumtaz itu nilai 4, cum laude ya. Itu mumtaz. Nah, ini mantul, mantap betul bisa. Tamam, sempurna. Nah, tamam, sempurna. Jadi itu ungkapan untuk mengapresiasi kinerja ya, atau jawaban yang bagus dari sebuah pertanyaan gitu. Al-ibarat an istitlah ya. Al-ibarat an istitlah ya. Ini ada sambungannya. Istitla'ir ra'yi. Nah, ungkapan meminta pendapat. Ungkapan meminta pendapat. Ma ra'yuka an hadhil mushkilat? Apa pendapat Anda mengenai masalah-masalah ini? Ma ra'yuka an hadhil mushkilat? Apa pendapat Anda tentang masalah-masalah ini? Yaitu ungkapan untuk meminta pendapat. Apalagi ungkapan untuk meminta pendapat itu ara'aital apa itu? Firqah allati tafuzu mubaratan kuratis salah. Apakah Anda mengetahui tim yang memenangkan pertandingan bola basket tersebut? Itu meminta pendapat ya, atau meminta kasih tahu lah gitu ya. Apakah Anda mengetahui tim yang memenangkan pertandingan bola basket tersebut? Dan matara fi hadhihi zahirah. Bagaimana pandangan Anda tentang gejala ini? Hal-hal yang kelihatan gitu tapi samar, itu gejala ya. Matara fi hadhihi zahirah. Apa pendapat Anda tentang gejala ini? Ya. Kemudian ini itu tadi udah ya, yang keberapa tadi? Yang keempat, kemudian kelima. Nah, cuma 5 ternyata ya. Cuma 5. Ya. Kemudian 6 ini al-ibarat. Tadi ini udah ya. Ini contoh meminta pendapat, ungkapan untuk meminta pendapat. Sekarang al-ibarat an taqdimir ra'i. Nah, ini ungkapan mengungkapkan pendapat. Setelah tadi meminta pendapat, tentu dijawab sama orang yang ditanyai. Dijawab ya. Inilah dia ungkapan mengungkapkan pendapat. Inda ra'i atau min ra'i, menurut pendapat saya. Atau ladai ra'i, menurut pendapat saya boleh ya kan. Anna hazihil mushkilat kaza wa kaza, ya kan. Nggak ada artinya di sini. Menurut saya bahwa masalah ini seperti ini gitu. Begini bisa ya. Kaza wa kaza, seperti ini gitu ya. Inda ra'i anna hazil mushkilat kaza wa kaza. Menurut saya masalah ini seperti ini gitu. Kemudian hasba ma'arabtu anna hazil mushkilat, ya. Pendapatku untuk mengatasi masalah ini, titik-titik ya. Hasba ma'arabtu, ya. Pendapatku untuk mengatasi masalah ini, titik-titik gitu ya. Kemudian bisarrahah uhibbu hadzal rasmi hubban syadida. Nah, terus terang ya. Ini kan tadi dimintai pendapat ya. Jadi kita mengungkapkan pendapat. Jadi terus terang saya sangat menyukai lukisan ini. Jadi demikian saja para pembelajar bahasa Arab sejati, termasuk murid-murid Umi. Tadi ungkapan komunikatif itu yang jelas ada 6 macam ya. Nah, ini 4, 5, 6 ya. Ungkapan dari awal tadi ya. Jadi ada 6 macam. Mari kita praktekkan dalam percakapan sehari-hari. Jadi setiap yang kita ketahui hendaknya kita praktekkan. Mirasa demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat.
Mari tetap semangat belajar bahasa Arab ya. Sebagaimana yang sering Umi ungkapkan, bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran bahasa Arab dari Umi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. SMA An-Nijah Medan, unggul, cerdas, dan islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.